Perkenalkan, nama saya Yuniarti Manisa, kelas Agroteknologi M6. Pada hari ini saya akan membahas tentang larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa. Pengertian asam. Asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa juga menerima pasangan elektron bebas dari satuan basa. Yang berikut pengertian basa. Basa ialah zat atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam, sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Yang berikut teori asam dan basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat dalam air melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ yang dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. HXZ menghasilkan XH+ tambah ZX-. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan H+ disebut ion sisa asam. Yang berikut kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam. Yang berikut asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di situ, HAQ menghasilkan H+ AQ tambah A-AQ. Dengan X sama dengan valensi asam dan M sama dengan konsentrasi asam. Yang berikut asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dapat larut dalam senyawa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Sedangkan ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. HAQ menghasilkan H tambah AQ tambah A kurang AQ. Berdasarkan persamaan di atas, karena pada asam lemah H+ sama dengan A-, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi seperti yang ada di contoh gambar di bawah ini, bisa dilihat. Yang berikut, yang kedua, kekuatan basa.
Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH yang dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Basa kuat. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dapat larutannya terdiri seluruhnya menjadi ion-ion. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut. Dengan X sama dengan valensi basa, M sama dengan konsentrasi basa. Yang berikut basa lemah. Basa lemah yaitu basa yang dapat larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Yang kedua, reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Yang ketiga, secara umum, ionisasi basa lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat. Yang keempat, makinin kuat basa maka reaksi kesetimbangan basa makin condong ke kanan. Akibat Kb bertambah besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa. Makin besar Kb, makin kuat basa. Berdasarkan persamaan di atas, karena pada basa lemah M+ sama dengan OH-, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi seperti gambar di bawah di layar ini bisa dilihat dengan Kb sama dengan tatapan ionisasi basa. Yang berikut indikator asam dan basa. Indikator adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam dan basa. Indikator dengan kertas lakmus, warna kertas lakmus dalam larutan asam, larutan basa, larutan bersifat netral berbeda. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat masing-masing sebagai berikut. A. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Yang berikut, lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Yang C. Lakmus merah maupun lakmus biru dalam larutan netral tidak berubah warna. Yang berikut indikator larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Berbagai bunga berwarna atau tumbuhan seperti mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstra atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam. Seperti yang bisa dilihat di bawah ini adalah berikut macam indikator alami. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Larut dalam senyawa yang dalam